Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 45223066 dari kelas 1C D4 Administrasi Bisnis. Oke, motivasi hari ini yaitu cintailah orang yang kamu lihat di depan cermin, karena kita lebih waras jika mencintai diri sendiri daripada mencintai orang lain. Baik, hari ini saya akan membawakan materi dengan judul komunikasi verbal. Adapun sub-sub bahasan yang akan saya paparkan hari ini yaitu yang pertama, apa itu komunikasi verbal, bentuk komunikasi verbal, contoh komunikasi verbal, jenis komunikasi verbal, ciri-ciri komunikasi verbal, dan yang terakhir, hambatan komunikasi verbal. Next, apa itu komunikasi verbal? Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dan menggunakan bahasa dari pengiriman pesan atau komunikat kepada penerima pesan atau komunikan. Kata-kata yang kita ucapkan merupakan isi verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal sering juga dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi. Komunikasi verbal sebagian besar terjadi dalam situasi tatap muka langsung, namun komunikasi verbal kini semakin luas dengan memanfaatkan instrumen atau perangkat elektronik seperti telepon, surat elektronik, atau dalam email. Faktor yang paling penting dalam komunikasi verbal adalah adanya simbol-simbol verbal dalam pesan yang disampaikan, seperti menggunakan bahasa lewat susunan atau kalimat. Next, berikutnya bentuk komunikasi verbal. Komunikasi verbal dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi tertulis. Apa itu komunikasi tertulis? Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan melalui tulisan. Komunikasi tertulis biasanya dilakukan karena keterbatasan jarak antara komunikator dan komunikan. Selain itu, komunikasi tertulis juga dilakukan jika dibutuhi catatan atau dokumentasi untuk dijadikan bukti. Yang kedua, komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau juga sering disebut komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi verbal melalui interaksi langsung atau tatap muka antara komunikator dan komunikan. Percakapan pada komunikasi lisan bisa melibatkan lebih dari dua individu. Komunikasi lisan kerap disebut sebagai komunikasi yang kaya akan konten. Hal ini dikarenakan komunikasi lisan melibatkan interaksi yang intens antara komunikator dan komunikan sehingga menghasilkan produk komunikasi yang berkualitas. Contoh komunikasi tertulis. Yang pertama ada surat. Surat adalah salah satu media komunikasi verbal tertulis yang paling tua. Surat menyurat informasi berupa tulisan yang dibubuhkan di atas selembar kertas. Sekarang ini surat jarang ditulis manual, tapi diketik via software di perangkat komputer. Agar sampai ke tangan penerima, surat perlu dikirimkan melalui jasa ekspedisi atau pos, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diterima dibandingkan dengan pesan elektronik. Meski begitu, kegiatan surat menyurat masih eksis dilakukan hingga saat ini. Dan contoh yang kedua ada kartu pos. Kartu pos merupakan versi atau lebih singkat dari surat. Komunikasi verbal yang satu ini juga memuat tulisan di atas sebuah kertas bernama kantor pos yang biasanya dijual atau disediakan di kantor pos. Kartu pos memiliki ukuran standar 3R, sehingga informasi yang dimuat sangatlah terbatas. Dalam sebuah kartu pos terdapat template isi pesan, alamat, dan area untuk perangko, sementara surat memiliki format yang lebih bebas. Dan contoh yang ketiga ada email. Email merupakan salah satu alat komunikasi verbal era modern. Email adalah versi canggih atau terbaru dari surat manual. Email memiliki konsep yang sama seperti surat, berisi susunan kalimat yang memuat suatu informasi, tapi dikirimkan melalui jaringan internet. Perlu awal kemunculannya, email hanya dapat dikirimkan antar dua orang saja. Kini sebuah email dapat ditujukan kepada banyak penerima sekaligus. Selain itu, email adalah komunikasi verbal yang murah karena hanya membutuhkan jaringan internet dan perangkat komputer. Email bisa menjangkau jarak yang jauh dalam waktu singkat. Email juga tidak hanya memuat informasi berupa tulisan. Pengguna bisa menyisipkan berbagai macam bentuk soft file seperti gambar, video, dokumen, ataupun radio. Namun, ada batas besaran file yang bisa dimuat dalam satu kali kiriman file. Dan contoh yang selanjutnya ada pesan singkat.
Pesan singkat juga merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal tertulis. Pesan singkat memiliki fitur yang sama seperti email, yakni bisa menyisipkan soft file seperti audio, gambar, dokumen, dan video. Kita juga bisa melakukan pengiriman pesan singkat antar pembicaraan dengan beberapa orang sekaligus dalam sekedar waktu. Perbedaan pesan singkat dan email terletak pada penyedia jasa layanan. Pesan singkat lebih populer dilakukan via aplikasi, percakapan, atau media sosial, sedangkan email hanya dilakukan melalui akun yang dibuat di penyedia layanan email. Pesan singkat bersifat lebih informal dan personal, sedangkan email dimanfaatkan untuk urusan yang lebih profesional. Dan ada pun contoh komunikasi lisan. Yang pertama ada pidato publik. Pidato publik merupakan salah satu komunikasi verbal lisan yang kerap dilakukan oleh komunikator yang mempunyai kedudukan penting. Pidato publik biasanya bersifat satu arah. Contohnya adalah pidato kenegaraan yang dikemukakan oleh presiden di hadapan khalayak publik. Dalam sebuah pidato publik, pesan yang disampaikan bersifat tematik, terkadang disesuaikan dengan audiens dan konteks acara yang sedang berlangsung, tapi juga bisa mengusung topik spesifik. Dari pidato publik bisa disebut sendiri oleh komunikator. Target jarang turut melibatkan tim perumus khusus. Pembicaraan tatap muka atau elektronik, komunikasi verbal yang satu ini merupakan komunikasi sederhana, seringkali hanya melibatkan dua individu. Pembicaraan bisa dilakukan secara terencana maupun spontan. Topik yang dibahas pun beragam, bisa bersifat personal maupun profesional atau sudah dijadwalkan. Sejak pandemi melanda, pembicaraan tatap muka sangat dikurangi entitasnya. Kini banyak orang yang melakukan pembicaraan melalui media elektronik seperti panggilan suara atau video berbasis aplikasi. Contoh yang berikutnya ada rapat. Rapat adalah komunikasi verbal lisan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam suatu institusi atau organisasi. Rapat biasanya dilakukan dengan terencana atau pemberitahuan terlebih dahulu di antara partisipan rapat. Bahkan beberapa lembaga menerapkan jadwal rutin rapat. Dalam sebuah penyelenggaraan rapat, topik yang dibahas berkaitan dengan institusi yang menaungi mereka untuk menyesuaikan dengan era normal baru. Rapat lebih sering dilaksanakan secara daring. Rapat daring juga menjadi solusi bagi hambatan jarak. Dan contoh selanjutnya ada konferensi. Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat yang mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Salah satu komunikasi verbal lisan ini juga disebut sebagai upaya musyawarah untuk mencari solusi. Contoh selanjutnya ada konseling. Konseling sebagai pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya. Seseorang ahli yang memberikan bantuan disebut dengan konselor, sementara yang menerima penyuluhan dinamakan konseli. Konseling biasanya bersifat personal dan terjadi di antara dua orang, yaitu seorang konselor dan seorang konseli. Namun, konseling pernikahan bisa dilakukan secara bersamaan antara pasangan dengan konselor. Ada biaya yang harus dibayarkan konseli kepada konselor pada setiap sesi konseling yang dilakukan. Biaya ini tidak berlaku pada konseling yang bersifat sosial atau kemanusiaan seperti konseling untuk korban bencana alam. Next, kita berpindah ke slide selanjutnya, ada jenis komunikasi verbal. Komunikasi verbal dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal membaca dan mendengarkan, lalu satu lagi menulis dan berbicara. Pertama ada berbicara dan menulis. Berbicara adalah jenis komunikasi verbal vokal yang paling sering kita gunakan setiap hari, di mana kita berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal, karena untuk menyampaikan informasi tersebut, kita menggunakan media lain berupa tulisan tanpa berbicara apapun. Mendengar dan membaca. Dengan mendengarkan, kita bisa mendapatkan sebuah informasi baru. Begitu juga dengan membaca. Membaca juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi, dan karena itu, baik membaca maupun mendengar merupakan bagian dari komunikasi verbal. Next,
kita pindah ke ciri-ciri komunikasi verbal. Selain terbagi menjadi 3 jenis dan prinsip utama komunikasi verbal, juga memiliki beberapa ciri tertentu. Ciri yang pertama yaitu 1. Disampaikan secara lisan maupun tulisan. Ciri utama dari komunikasi verbal adalah adanya penyampaian informasi, baik itu secara lisan dengan kita berbicara langsung di depan orang lain maupun melalui telepon, atau menyampaikannya melalui tulisan. Misalnya dengan mengirim surat kepada orang yang bersangkutan, mengirimkan pesan lewat aplikasi chat, atau kamu juga bisa mengirimkan email ke orang tersebut. Dan yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau beberapa bahasa, tidak seperti komunikasi nonverbal yang disampaikan dengan gerakan tanpa suara. Komunikasi verbal kadang menuntut kita untuk berbicara dan mengeluarkan suara. Kebanyakan orang berkomunikasi dengan satu bahasa, namun tidak jarang mereka mencampur adukan dua bahasa dalam sebuah kalimat. Orang-orang yang tinggal di daerah misalnya, mereka akan berbicara dengan dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ketiga, komunikasi bersifat dua arah. Komunikasi verbal bersifat dua arah. Disebut dua arah karena baik pembicaraan maupun pendengar memberikan respon terhadap satu sama lain. Ketika satu orang bicara, orang lain yang berada di hadapannya akan mendengarkan dan memberikan respon balik setelahnya. Responnya sendiri beragam, bisa berupa pertanyaan, pertanyaan bantahan, ataupun persetujuan. Next. Hambatan komunikasi verbal. Hambatan komunikasi verbal dan nonverbal di dalam proses komunikasi. Gangguan komunikasi bisa terjadi pada semua unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Gangguan atau hambatan yang sering terjadi di antara lain ada gangguan psikologi, gangguan fisik, faktor lingkungan, jenis kelamin, pilihan media, budaya, dan bahasa. Hambatan yang pertama ada gangguan psikologi. Gangguan psikologi ini terjadi dikarenakan adanya prasangka dan penyimpangan dalam pikiran pengirim atau penerima satu hal. Hal ini meliputi berbagai hal interpersonal, misalnya nilai-nilai, sikap, dan juga opini yang bertentangan, emosi, motivasi, ataupun persepsi. Kedua, ada gangguan fisik. Gangguan fisik juga menjadi salah satu penghambat komunikasi nonverbal, meliputi gangguan penglihatan, pendengaran, atau suatu masalah eksternal, seperti warna yang membingungkan atau tidak tampak jelas, suara yang tidak dapat ditangkap dengan baik, suara yang berisik, terlalu ramai orang, dan lain sebagainya. Ketiga, ada jenis kelamin. Perkembangan bicara dan bahasa anak perempuan relatif lebih baik daripada anak laki-laki, baik dalam tempo perkembangannya, kosakata maupun kemampuan artikulasinya. Perbedaan tersebut berlangsung hingga anak menginjak usia sekolah. Sukar sekali menentukan mengapa terjadi demikian. Namun, dalam perkembangan secara umum, perempuan dipandang lebih cepat matang dibanding laki-laki. Di samping itu, jenis permainan anak perempuan dan laki-laki umumnya berbeda. Anak perempuan akan tertarik dengan jenis penilaian yang banyak, menggunakan bicara dan bahasa seperti bermain boneka, sedangkan anak laki-laki lebih tertarik bermain mobil-mobilan atau perang-perangan yang kurang begitu banyak menggunakan bahasa melainkan suatu aksi. Dan bicara dan bahasa merupakan kemampuan yang diperoleh dari interaksinya dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Peranan orang yang berbeda di sekeliling anak dapat mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa anak. Anak yang mendapat dukungan dari lingkungan sosialnya, seperti diajak berkomunikasi, memberikan contoh ucapan yang tepat, memberikan dukungan terhadap perkembangan emosi yang baik, akan menunjang terhadap peningkatan kemampuan berkomunikasi. Budaya. Hambatan ini berasal dari etnik yang berbeda, agama, dan juga perbedaan lingkungan sosial yang ada antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Terakhir, ada pilihan media. Gangguan yang disebabkan
oleh media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi, misalnya sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan hari ini yaitu komunikasi penting untuk dipahami dan dipelajari demi menunjang kehidupan sosial kita. Pada praktiknya, komunikasi verbal tertulis dan komunikasi verbal tulisan tidak bisa terpisahkan. Kedua pola komunikasi verbal ini sering dikombinasi penggunaannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Baik, saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.